Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk edisi berikutnya untuk Omega TV, channel YouTube kita untuk warga Saijan Kota Baru tercinta. Oke, malam ini kita akan sedikit, bahkan bisa lebih kupas tuntas lah, dalam waktu kurang lebih 30 menit kita akan mengupas tentang adanya dana kompensasi dari Sebuku Group, kompensasi atas tambang bawah laut. Katanya sih angkanya cukup fantastis, yaitu 700 miliar rupiah. Nah, malam ini kita akan berdialog dengan Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Ya betul. Pak Rahmat, nama lengkapnya Pak Rahmat? Rahmat Iswanto. Pak Rahmat Iswanto. Pak Rahmat Iswanto ini adalah koordinator LSM kawal dana kompensasi yang 700 miliar tersebut. Nah, akan kita kupas sebenarnya bagaimana sih dana itu benar apa tidak. Sebagaimana judul kita, dana kompensasi dari Sebuku Group sebanyak 700 miliar itu hoax apa fakta? Oke? Akan kita tanyakan dulu nih sama apa panggilan ini? Pak Rahmat, Bung Rahmat. Pak Rahmat, oke Pak Rahmat. Sama pasaran sudah itu. Nah, Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Ya. Dana kompensasi dari Sebuku Group sebanyak 700 miliar. Sebenarnya itu benar apa enggak sih? Oh iya. Jadi kalau bicara benar sama enggak ini, kita itu cenderung kalau benar itu sesuatu ada di muka kita. Nah, ini ada 700 miliar kan setumpuk, berarti itu benar. Ya. Kalau kemudian di depan mata kita belum kelihatan, nah ini bisa benar bisa enggak ini kan. Nah, bisa dijanjikan kan bisa juga kan. Iya. Tapi kalau direalisasikan baru itu namanya benar. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui di masyarakat ya berkaitan dengan kompensasi ini sebenarnya tidak hanya 700 miliar. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan, ketika Sebuku Group mau menambang, kemudian ada sekian persyaratan tambahan yang oleh Pemda dan kompensasi, ada jembatan, kemudian pembangunan pabrik kokas, pelabuhan, kemudian membangun pembangkit listrik 100 MW, ya. Kemudian ada lagi tenaga kerja 75%, ya. Kemudian pembangunan infrastruktur untuk air bersih ya, yang besar 1 juta kubik. Itu sejarahnya pernah dijanjikan gitu. Ya, dan itu cukup beredar ya di masyarakat. Bahwasanya itu ada ya. Cuman wujudnya seperti apa ini yang menjadi tanda-tanya besar ya. Waktu RTB kemarin pun mana itu angka notarisnya itu masih dicari. Soalnya kemudian ini menjadi apa ya? Lembaran sakti yang diperebutkan orang untuk mendapatkan ini. Mungkin saya bertegas. Ya. Dulu sebagai kompensasi diberikannya izin tambang, Ya. kemudian ada pernyataan dari Sebuku Group untuk memberikan kompensasi berupa pembangunan tadi ya. Ya. Apa tadi pembangunan? Pembangunan jembatan penghubung ya Pulau Laut dengan Pulau Kalimantan. Kemudian pembangunan pembangkit listrik 100 MW. Ya. Kemudian penyediaan tenaga kerja 75%, ya. Kemudian pembangunan pabrik kokas, kemudian pelabuhan, ya. Kemudian penyediaan atau pembangunan infrastruktur air bersih, ya, sebesar 1 juta kubik. Itu tahun berapa itu ya? 2010. Tahun 2010 ya. Ya, sekitaran 2010 ya. Itu masa akhirnya Sahrani Mataya. Era Bupati Sahrani Mataya. Oh, oke. Iya, masa berakhirnya Pak Sahrani Mataya diadakanlah perjanjian kompensasi Ya, ya, di akta notaris. Oke, jadi di akhir era Pak Sahrani Mataya sekitar tahun 2010 itu ada perjanjian kompensasi pembangunan yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian di era Pak Irami Ada perubahan. karena pembangunan jembatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Ya, dengan provinsi dirubahlah perjanjian itu pada itu. poin jembatan. Dirubah menjadi
pembangunan infrastruktur lainnya senilai 700 miliar. Nah, oke, jadi itu senilai latar belakang atau sejarah angka 700 miliar. Itu, betul. Jadi itu fakta ya, bukan hoax ya. Itu fakta. Ya. Tapi kalau fakta pernah lihat perjanjiannya enggak? Nah, DMU-nya kita lihat ya, karena waktu RDP bulan Maret itu dihadirkan dan semua lihat publik di situ ya, perjanjiannya ada di situ. Perjanjian yang mana nih? Yang pertama, yang kedua. Adendum yang kedua. Adendum yang kedua. Adendum yang kedua. Itu jelas terlihat. Itu jelas. Dan sudah cair 70M itu. Dan sudah cair 70M. Ya, sisanya kan 630M aja lagi yang dikejar. Oh gitu. Ya. Jadi 700 sudah cair apa sudah dibangunkan? 70M yang sudah dibangunkan. 70M itu sudah diberikan ke pihak Pemda dalam bentuk infrastruktur lainnya tadi ya. Contohnya Siring Laut ya. Siring Laut. Nah. Oh, jadi 700 ini sebenarnya sudah terbangun infrastruktur berupa yang kita lihat Siring Laut. Salah satunya Siring Laut. Sama mungkin yang lain-lain ya. Sama yang lain-lain. Nah, itu ada tersendiri buat teman-teman yang lain yang persoalkan itu ya. Yang penting pertanyaan pertama tadi adalah apakah ini hoax apa fakta? Berarti fakta ya. Fakta. Kalau kemudian kita lihat sudah ada 10 persen, berarti fakta ini. Ya. Tinggal sisanya ini mau seperti apa ini kan? Nah, yang jadi sampai sekarang harus kita pertanyakan ini. Oke. Ini kan berlangsung di 3 era pemerintahan ya. Betul. Nah, era Pak Srimataya, Pak Irami, sekarang Pak SJA. Nah, Pak SJA juga di tahun terakhir nih. Ya, di tahun terakhir Ya, juga. Dan ini apakah cepat lagi deh. Kira-kira akhir. Apakah ada perubahan lagi? Nah, makanya ini harus kita kawal ini kan, agar kemudian rakyat ini punya kepastian. Selama ini kan kita lihat gerakannya itu nggak pernah ada yang mengawal ini ceritanya nih. Iya. Mungkin orang teriak-teriak aja, tapi sejauh mana kemudian dia mengawal agar kemudian kompensasi ini memang terjadi buat masyarakat. Karena ini pertaruhan luar biasa. Oke, pertanyaannya adalah kenapa harus dikawal? Bayangkan Bang, 10 tahun loh. Iya. Kalau ini tidak dikawal, malah kita mengulangi sejarah ini. Iya. Ya. Makanya harus kawal, karena ini hak masyarakat dan itu kewajiban perusahaan. Masa kemudian kita selaku warga masyarakat kemudian kita diam saja ada perjanjian seperti ini. Bayangkan loh 10 tahun orang puasa. Kalau tidak dikawal bahaya. Karena akan banyak kepentingan di sana mesti. Oke. Tapi sebenarnya dari pihak perusahaan sendiri bersedia nggak menyelesaikan atau melaksanakan kewajiban kompensasi itu? Kalau percaya dengan perusahaan ketika RDP bulan Maret kemarin, dia secara tegas dia akan siap komitmen terhadap perjanjian tersebut. Oh iya. Nah, tinggal dari RDP itu kemudian disepakati bahwa karena ini akan berakhir di bulan September tanggal 11 ini. Sebentar. Perjanjian antara pemerintah dengan pihak Sebuku Group itu akan berakhir di bulan September ini. Perjanjian yang kedua gitu yang ya. kedua ini. Yang kedua akan berakhir tanggal 11 September. 11 September. Sekarang tanggal berapa? Ini sudah 17 Agustus gitu ya. 17 Agustus ya. Memangnya kenapa kalau apakah memutuskan atau membatalkan apabila itu tidak diperpanjang? Nah, ini harus kita kaji makanya. Kemudian kita juga lagi dengan perhatian hukum kalau kemudian sampai akhir limit ini tidak tertangani, bagaimana kajian hukumnya ini? Nah, ini kan menjadi one prestasi nih, maka sangat mungkin akan ada langkah hukum. Yang harusnya ini Pemda yang kemudian dia punya otoritas berkaitan dengan izin di awal ini harusnya dia bergerak nih. Kalau ini sampai tidak selesai, karena dirugikan, karena bagaimana dia akan menjadi pertaruhan masyarakat loh. Ya, nah, yang aneh gini, ini kan sesuatu hal yang positif. Betul. Ya. Kontroversinya di mana ya? Kenapa kok begitu sulit? Apakah perusahaannya yang nggak mau bayar? Tadi Pak Rahmat bilang perusahaannya oke. Siap komitmen ya, dari dia cukup jelas menyampaikan dia akan komitmen. Nah, kemudian ini sampai sekarang kemudian belum rencana untuk tindak lanjut perubahan yang muncul ini belum tertandatangani sampai sekarang. Ini kan mengindikasi ada persoalan di sana. Di mana ini sembatannya di mana sih ini nih? Nah, pertama kan yang punya kewenangan itu hanya 3 aja. Ya, eksekutif, legislatif, dan korporat. Ya, 3 pihak ya. Kalau misalnya LSM ini atau teman LSM ini yang dia punya kewenangan, kita tinggal teken aja, kemudian selesai. Cuma yang punya kewenangan 3 ini. Yang bisa menentukan bagaimana kelanjutan kompensasi ini
Bupati, Ya, bupati, DPRD, kemudian DPRD dan korporat dan perusahaannya. betul. Nah, ketiga ini harus duduk bersama ini. Ini kalau tidak duduk bersama, ya buntu ini. Informasinya pernahkah mereka sudah duduk bersama? Nah, ini yang belum harus kita cari ini ada apa ini. Waktunya tinggal mepet loh, tinggal kurang sebulan ya. Ya, sebulan. Kurang sebulan untuk membicarakan hal yang sangat fantastis ini, yang sangat luar biasa ini. Nah, makanya harus kita telusuri ini ada apa di belakang ini kan tanda tanya besar. Ya. Pertama, pihak Sibuktur udah ada komitmen mau menyelesaikan ini. Cukup jelaskan. Kedua, pihak Pemda itu sudah berkirim surat. Oh, Pemda sudah berkirim surat undang. Ya, cuma menurut kami sih itu terlalu terlambat lah. Harusnya setelah RDP itu kan tidak lama ini kan kurang lebih sekitar bulan Juli baru disurati ini kan. Harusnya padahal RDP itu di bulan Maret, harusnya geraknya cepat ini. Saya yang belum habis pikirnya, ini kan sesuatu yang positif. Betul. Ini orang mau ngasih duit, orang mau bangun. Kan baik tuh? Betul. Nah makanya ini masalahnya di mana? Apakah masalahnya perusahaan kah yang nggak mau atau nunda-nunda, atau permasalahannya di pihak Pemkab kah? Di mana permasalahannya? Ini kan bukan sesuatu yang kontroversial. Maka ini yang menjadi pertanyaan kita besar di sini ya. Kita selalu LSM kan kita kontrol terus ini. Iya. Masalahnya di mana? Pertama kita tanyai ke Pemda kan. Pemda sudah berkirim surat 2 kali. Nah, pertama itu karena alasan COVID, ya ada PSBB ya. Manajemen tidak bisa. Padahal sebenarnya alasan ini pun kalau kemudian tidak bisa, kita bisa telekonferensi. Silakan rapat bertiga, kemudian dihadiri bersama-sama, kemudian secara virtual kan bisa sebenarnya tidak menghalangi itu. Kemudian yang kedua, Pemda melayangkan surat yang kedua, ternyata kemudian juga tidak dibalas ini, tidak ada tanggapan dan tidak ada info. Saya konfirmasi ke Sekda juga menelpon, kemudian tidak diangkat dan seterusnya. Ini buntu ini. Ya. Kemudian kita konfirm ke DPRD pun juga karena RDP itu mengamanah eksekutif untuk mengeksekusi ini, karena sudah teknis ya itu ya. Sehingga kita konfirm ke DPRD itu ranah teknis seperti apa Pemda. Makanya kemudian kita minta hearing yang kedua. Ya, hearing yang kedua itu kemarin itu menyepakati bahwasanya DPRD akan mempressure Pemda lagi untuk menekan ini mengundang perusahaan. Kalau tidak bisa maka DPRD yang akan mengundang. Ya. DPRD yang akan mengundang. Kalau masih nggak hadir, ya nanti bareng-bareng aja kita datangi grup ke sana. Biasanya kan gitu kita dengan DPRD dengan eksekutif kan. Kalau masih bandel nggak datang ya kita bareng-bareng aja ke sana datangi. Maunya seperti apa ini? Gitu. Oke, sebentar. Ini kita jeda sebentar, mari kita dengar apa komentar dari Ketua DPRD mengenai adanya kompensasi ini dan bagaimana langkah-langkah DPRD untuk merealisasikannya. Terima kasih. Hari ini mungkin kita akan membicarakan terkait kompensasi antara pemerintah daerah dengan PT Sebuku Group, di mana kompensasi ini terbit karena adanya 3 yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga kompensasi ini tertuang di dalam perjanjian MOU pada waktu masa periode Pak Bupati Sarani Mataya, di mana pada waktu itu muncul ada beberapa komitmen yang tertuang di dalam perjanjian. Salah satunya pembuatan jembatan penghubung antara pulau laut dengan daratan Kalimantan yang ada di pulau laut itu sendiri, yang ada di Kota Baru. Seiring berjalannya waktu, terjadilah pergantian bupati pada berikutnya, yaitu Pak Irhami, dengan ada beberapa macam kendala terkait pembangunan jembatan, terutama kondisi cagar alam, sehingga berubahlah perjanjian ini dari jembatan kemudian dikompensasi menjadi angka berbentuk dana itu kurang lebih 700 miliar yang akan direalisasikan ke infrastruktur lainnya. Saya melihat di MOU yang kedua ini
disepakati bersama di sana. Jadi untuk jembatan penghubung antara Pulau Laut ke daratan Kalimantan di masih wilayah Kota Baru ini ditiadakan sehingga menjadi kompensasi 700 miliar untuk infrastruktur lainnya tadi. Nah, di mana pada tanggal 3 Maret kalau tidak salah di tahun 2020 ini atas permintaan dari teman-teman LSM kawal kompensasi 700 miliar meminta untuk dilakukan rapat dengar pendapat. Nah, kami sudah memanggil pada waktu itu dari pihak perusahaan hadir, kemudian dari pihak eksekutif juga hadir pada waktu itu Pak Sekda. Pada intinya perusahaan pada waktu komitmen untuk merealisasikan apa yang sudah tertuang di dalam MOU tersebut. Nah, sehingga pada waktu itu setelah rapat kami dari DPR merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, untuk sesegeranya mengundang kepada pihak perusahaan untuk melakukan perpanjangan MOU tersebut karena akan berakhir di bulan September tahun 2020. Kalau tidak salah itu tanggal 11 karena waktunya sangat sempit. Nah, kami dorong kemarin melalui hasil notulensi rapat itu kami kirimkan. Akhirnya Pak Bupati memanggil. Panggilan pertama itu kemarin karena kondisi pandemi COVID yang waktu itu di Jakarta masih PSBB sehingga mereka tidak bisa datang. Itu konfirmasi yang mereka sampaikan. Kemudian pada undangan kedua Pak Bupati melayangkan tanggal 4 Agustus tahun 2020 ini kemarin. Undangan kedua ini tidak ada jawaban, itu laporan dari Pak Sekda dari pihak perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kembali dari teman-teman LSM, sehingga mereka kembali melayangkan surat ke kami untuk minta duduk bersama di DPR untuk membahas ini apa sebenarnya, sehingga sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan perpanjangan komitmen tersebut. Nah, ini kami coba komunikasi dengan Pak Bupati kemarin karena hasil RDP pertama urusan sudah komitmen. Nah, kami tetap mendorong kemarin ke Pak Bupati, apakah ada komitmen lain yang tidak kami ketahui oleh DPR kan seperti itu. Nah, memang ada satu sisi terkait pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Laut dengan daratan Kalimantan yang akan menghubungkan kita dari Kota Baru ke Tanah Bumbu. Memang MOU pembangunan ini antara pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru dan juga Tanah Bumbu dan provinsi ini ada 3, ada kesepakatan yang tertuang. Nah, komitmen inilah yang kami juga belum mengetahui seperti apa. Memang jembatan juga sangat dibutuhkan. Itu dalam rangka salah satunya tadi kalau memang visi misi Bupati yang hari ini dalam rangka ingin mengembangkan pariwisata, tentu jembatan ini juga sangat diperlukan. Nah, tinggal nanti bagaimana komitmen perusahaan terkait ini. Sementara dari MOU yang kedua kalau kita lihat ini tidak ada sangkut pautnya lagi, karena angka 700 miliar ini pure untuk dilaksanakan pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di dalam Kota Baru itu sendiri. Karena hari ini dengan kondisi APBD kita yang ada, sementara kebutuhan pembangunan di Kota Baru luar biasa, tentu ini sangat dibutuhkan anggaran yang sebesar ini. Terutama rumah sakit sendiri kita sangat memerlukan anggaran, kemudian air bersih, kemudian infrastruktur lainnya seperti jalan. Nah, ini tentu dana 700 sangat dinanti. Ya, kita memang paham kondisi hari ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu karena kondisi pandemi COVID. Sehingga mungkin perusahaan nanti pasti ada tawar-menawar lah terkait untuk realisasi ini. Nah, tapi komitmen itu yang kita minta. Kapan mereka akan merealisasikan, di angka berapa di masa pandemi ini? Itu kan investasi mereka juga berjangka panjang, bukan 1 tahun ini. Investasi mereka mungkin bisa sampai 10 tahun. Nah, tentu inilah jawaban yang ingin kita minta. Bahkan bisa lebih daripada 10 tahun. Tidak mungkin kondisi ekonomi seperti ini. Pasti akan tumbuh, nanti akan berkembang. Nah, tentu kalau memang hari ini mereka realisasinya tidak bisa besar, mungkin berapa kemampuan mereka, tetapi begitu ekonomi stabil ini juga harus disesuaikan di dalam perjanjian tersebut. Nah, inilah yang mungkin harus duduk bersama kembali yang diminta oleh teman-teman aliansi. Nah, kami akan coba untuk memfasilitasi ini, akan memanggil ini kembali kepada pihak perusahaan. Mungkin itu.
Oke, Bung Rahmat. Ya. Kita lanjutkan. Mengenai ini kan cerita ini udah lama, Iya. ya. Ceritanya udah lama. Di samping perubahan pemerintahan era bupati yang periode tiga periode ini berbeda juga kebijakannya, ada perubahan. Nah, dari sisi perusahaan pun kan juga berubah, komposisi pemiliknya pun berubah. Betul. Ya, Waktu dulu masih dimiliki sepenuhnya oleh silo gitu ya. Nah, kemudian sekarang kan informasinya sudah beralih. Nah, informasi yang para pendapat sebenarnya siapa sih pemilik atau pemegang saham Sebuku Group ini? Yang kita tahu sekarang itu beralih ke Agung Sedayu Group ya. Dominan? Apa? Dominan. Dominan. Ya. Mayoritas. Mayoritas. Lah, berarti kelompoknya Silo bukan mayoritas lagi. Enggak, ada sahamnya 20%. Masih ada. Iya, tapi tidak mayoritas. Tidak mayoritas ya. Nah, sekarang kan gini masalahnya. Kompensasi itu dilaksanakan waktu pemegang sahamnya masih mayoritas oleh kelompok Silo. Sekarang kepemilikan saham sudah Agung Sedayu. berubah komposisinya. Mayoritas Agung Sedayu Group ya. Iya. Iya, Ya. informasi itu. Iya, ini baru kita dapat ya. Apakah mereka mau melanjutkan kompensasi itu? Jadi yang perlu kan kita pahami gini. beda pemeriksaannya. Betul. Nah, cuma yang ditambahkan sama. Ya. Yang punya Objek, siapa? lokasi. Objek yang ditambahkan sama. Iya. Jadi gini yang perlu kita pahami, Bang. Dalam perjanjian ini sebenarnya ini personal atau dia corporate-nya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi perjanjian itu bukan corporate. Sebagai bupati juga gitu, karena dia lembaga. Ya. Jadi siapapun kemudian yang dia duduk di sana, baik kalau di Pemda siapapun bupatinya, kalau di perusahaan siapapun kemudian yang dia pemegang sahamnya, maka dia punya kewajiban menunaikan kompensasi tadi. Oh jadi, nah kemarin waktu RDP yang menyatakan siap itu orang mana nih? Orang dari Silo apa orang dari Agung Sedayu? Yang menyatakan siap melaksanakan, siap menindaklanjuti kompensasi itu? Itu dari Pak Johan ya? Enggak, Pak Pandi lah. Dari Pak Pandi ya. Yang hadir kan bukan manajemen sana ya, perwakilan yang di sini. Nah, yang di sini kalau kan saya boleh teknis. simpulkan berarti memang masih belum jelas sikap dari pihak perusahaan. Maksudnya gini, ada hitam di atas putih yang mengatasnamakan Sebuku Group yang menyatakan siap melanjutkan pelaksanaan kompensasi ini. Kalau sikapnya jelas ya, RDP itu cukup jelas sekali dan itu bisa kita lihat di YouTube ya, karena itu bisa kita akses di sana. Dia siap akan menyelesaikan itu. Cuman sekarang perusahaan komitmen itu kan tidak hanya cukup di mulut, tidak hanya cukup di WA, tidak hanya cukup di sebuah tanda tangan kertas. Tapi bagaimana kenyataan di lapangan ini yang harus kita tunggu. Iya, kan begini. Perjanjian yang kedua itu kan masih komposisinya masih belum dominan ya, masih belum dominan pihak Agung Sedayu Grupnya. Nah sekarang perjanjian ini mau berakhir, dibutuhkan perjanjian baru, yang mana pihak-pihak yang bertanda tangan di situ adalah memang orang-orang yang memang punya kapasitas. Iya, harus memang. Ya kan? Makanya itu harus diperpanjang. Bukan, diperpanjang itu karena memang di dalam adendum itu berlaku selama 6 tahun dan itu akan diperpanjang kembali. Itu ada disebutkan di pasal 13 itu. Oh, ada. Artinya September ini Itu akan berakhir dan bisa diperpanjang kembali. dan akan diperpanjang kembali. Tapi kalau sampai tanggal 11 nanti tidak ada kegiatan, seandainya tidak ada tindak lanjut, bagaimana nih? Masalahnya bagaimana? Jadi Jadi hoax lagi kan? Jadi hoax nanti. Nah, ya tadi kembali. Makanya kembali gini ya, ini kembali ke nurani masyarakat kita. Ini mau kita kawal seperti apa? Apa kemudian kita terima begitu saja? Atau kemudian kita punya hak untuk kita ajukan? Ini bukan prestasi ya, secara ranah hukum itu bisa. Saya pikir semua bisa karena cukup terang benderang kok. Dan saya yakin pun akta notaris itu ada.
Ada Cuman pasti. pertanyaannya mau nggak orang itu ngasih atau sengaja kemudian itu disimpan kemudian buat apakah buat sesajen kan atau apa ini kan menjadi barang pusaka kan ini kalau saya keluarkan pusaka ini bahaya ini kan. Nah ini yang kita belum tahu. Tapi saya yakin itu ada barang. Jangan persoalannya mau nggak orang-orang yang punya kompeten di sana itu mengeluarkan ini barang. Iya. Dan saya yakin kalau Pemda ataupun DPRD dia kan lembaga negara ini. Iya. Dan itu notarisnya juga cukup jelas kan. Oke. Bisa dia kejar ke misalnya ke mana ke Banjarmasin ya yang mengeluarkan notaris itu atas nama lembaga. Oke. Bisa. Kita kembali kepada tadi Bung Rahmat mengatakan bahwa ini hak masyarakat gitu ya. Betul. Sebagai kompensasi dilakukannya pertambangan di pulau laut. Hak masyarakat. Ya kalau kita bicara hak masyarakat, ya seharusnya segera direalisasikan mengingat waktunya cukup lama. Betul. Dalam 10 tahun itu waktunya bukan sebentar loh ini. Tinggal sebenarnya gini Bang, ini ada persoalan kepemimpinan saya lihat di sini nih. Karena ini di akhir masa-masa jabatan semua ini ada persoalan yang akan muncul kan. Artinya persoalan bagaimana kemudian persoalan ini bisa selesai dengan cepat, ini harusnya perlu kinerja yang cepat di sebuah pemerintahan kan. Ya. Pemerintahan ini yang kita lihat tidak hanya seorang bupati, Ya. tapi juga ada legislasi di sana juga. Legislasi. Nah, ketika kita tidak bisa mau memetakan prioritas ini, ya, maka ini akan menjadi blunder. Kira-kira Pak Rahmat ada nggak melihat ada upaya-upaya atau langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk merealisasikan ini? Upaya yang saya lihat sih sebatas semua masih komunikasi ya, dia berkirim surat menego untuk ini ya. Cuman dalam artian kemudian dia bisa perisal itu saya masih masih apa ya, belum melihat kuat ke sana itu loh. Iya, ya. Seandainya. Nah ini tantangannya gini, kalau ini kemudian sampai akhir September ini tidak terrealisir ini, berarti ini menunjukkan kapasitas pemerintahan kita yang dia tidak bisa mempressure ini barang. Ya, makanya tadi seandainya sampai awal September, sampai tanggal 11 September, ternyata tidak ada kegiatan, ternyata tidak ada tindak lanjut. Kira-kira apa rencana? Kira-kira apa gambaran tindakan yang bisa Dari teman-teman ini aliansi ya. dari Hansi? Apa kita mau teriak gini, saja? kita kan bicara hak masyarakat gitu ya. Betul. Kalau ini sampai tidak terrealisasi, siapa yang dirugikan? Oh jelas masyarakat. Masyarakat. Nah kira-kira karena gini loh, kalau tadi bilang Pak Rahmat, upaya yang dilakukan hanya sebatas komunikasi surat, padahal waktunya cukup mepet. Nah seandainya sampai batas waktu ternyata belum ada langkah-langkah konkret ke arah situ. Jadi gini, kita percaya dengan DPR dan pihak Pemda. Ya. Hasil hearing kedua itu memberikan hak DPR dan Pemda untuk berkirim surat sekali lagi. Dan menyepakati juga di situ kalau kemudian sampai ketiga ini tidak datang, ya udah maksudnya kita bareng-bareng aja ke silo gitu. Ya. Silo ke sepupu grup. Ke sepupu ya sepupu grup ya. Gini, Pak Rahmat, apa yang kami tangkap ya, di masyarakat masih tidak bisa bedakan mana silo, mana sepupu grup. Ya karena itu sejarah ya. Karena sejarah kan, nah makanya momen ini, acara ini kita berikan klarifikasi ke masyarakat. Mungkin bisa berikan antara silo dengan sepupu dalam hal ini. Ya. Jadi kompensasi ini adalah yang membuat apa? Itu awalnya dari silo, kemudian itu di sepupu grup ya, karena hanya ada 3 perusahaan di sana ya, ada Sebuku SPC, SC, kemudian SPC, satunya lagi SST ya, SST. Itu yang tergabung dalamnya sepupu grup. Ini yang perlu dipahamkan ke masyarakat, bahwasanya adalah sepupu grup ya. bukan silo ya. Bukan. Nah, karena masyarakat tahu ini silo. Iya kan? Ya karena awalnya silo kan di sepupu sana ya. Oke. Nah kembali ke yang tadi ya. Ya. Bagaimana kemudian kalau ini sampai tanggal 11 ini tidak terrealisir? Ya. Bagaimana sikap kita? Pertama, rakyat ini punya kedaulatan. Dan kedaulatan mereka itu pun itu diwakilkan oleh legislasi.
Nah, dalam konteks bernegara, maka sesungguhnya negara ini tidak boleh dia itu dalam hal ini kemudian dia di bawah swasta atau korporat lah dalam hal ini misalnya. Karena dia punya kewenangan penuh di sana. Karena ini menyangkut di bawah negara, lembaga. Kalau kemudian sampai kemudian tidak. Iya, Pak Ahmad secara teori seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini lembaga ini bisa mengkapitalisasi ini aset masyarakat ini untuk bergerak seperti apa? Kalau kemudian sampai kemudian tidak. Iya, Pak Ahmad secara teori seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini lembaga ini bisa mengkapitalisasi ini aset masyarakat ini untuk bergerak seperti apa? Artinya nanti tetap pressure ke DPR nih ya? Oh iya, ke Pemda, ke DPR, dan harapan kita juga ke korporat karena ini tiga pihak ini yang terkait semua. Iya. Jadi kalau misalnya ini yang butuhnya di mana? Di DPR kah, atau di Pemkab, atau di korporat? Ya. Kalau misalnya di eksekutif, ya kita ke sana pressure-nya. Kalau di legislasi boleh ke sana. Kalau ini dua-duanya udah kita kulik nggak sudah jalan, kalau sebuku nggak ada ya bareng-bareng kita ke sana. Bahasa kemarin kita waktu kan gitu. Ya udah kita datangi aja sebuku kalau memang dia padahal nggak datang misalnya. Iya. Makanya dari kan di awal saya katakan ini kan hal yang sangat positif, hal yang baik. Kenapa kok sepertinya susah banget? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih untuk berbuatnya susahnya seperti ini? Ini ada apa? Saya tidak pengen benda ini ada apa ya? Ada dusta di antara kita itu loh. Iya. Ya tolonglah yang bertiga ini duduk bersama lah. Ada apa ini persoalannya? Iya. Tolong dong disampaikan ke kita sehingga masalah tidak perlu berteriak seperti ini lah. Dari segi pemanfaatan, kalau Pemkab benar-benar bisa atau memang serius menindaklanjuti ini, tentunya kan ada konsep rencana yang 700 miliar ini setelah dikurangi yang sudah terbangun sharing laut itu digunakan untuk apa? Ada nggak konsep-konsep itu yang sudah terkemuka? Sebenarnya ini untuk apa uangnya? Dibangunkan fasilitas apa prioritasnya? Ada nggak itu? Nah, itu rasanya itu ranah dari eksekutif untuk membuat planning itu. Ya. Nah, mulai dari 2014 sampai sekarang ini ada nggak itu Pemkab itu membuat itu? Ada nggak kira-kira? Nah, dokumen itu yang belum pernah kita dapatkan. Yang ada hanya muncul di akhir-akhir ini, ya ini perusahaan akan melanjutkan rumah sakit. Karena sebenarnya kita kan ada infrastruktur yang mangkrak ini, rumah sakit dan kantor perkantoran Pemda itu. Nah ini barang mau diapakan ini? Apakah nggak punya uangnya? Kalau nggak ada uangnya kan sebenarnya ini ada peluang nih agar punya kontribusi dan itu kan bangunan publik itu. Ya. Jadi masyarakat, jadi nikmat masyarakat. Ya, jadi agak lucu juga ya, artinya satu sisi kita APBD kita katanya minus. Ya, amburadul ya. APBD kita katanya tidak mampu untuk optimal membangun karena memang kas kurang ditambah dengan dampak COVID. Nah ini kan peluang seandainya ini terrealisasi. Ini orang pasar itu bisa baca sebenarnya ini kan peluang nih. Nah makanya pertanyaan. Makanya gini ya. Saya tanya Pak Ahmad juga tanya, kenapa hal yang baik ini kok kelihatannya susah banget? Mungkin Pak Daripani mungkin lebih tahu nih petanya seperti apa kan. Jadi gini Bang, ini tuh nampaknya ada sesuatu yang tersumbat nih. Tolonglah yang bertiga ini Bang, apa sih yang menjadi sumbatannya ini? Sehingga jangan sampai ini masalahnya dibikin apa ya? Atau mungkin gini, awang-awang. terkendala masa pilkada begitu. Ya. Eranya era tahun politis mungkin. Ya, itu orang bisa saja mengira-ngira ya. Bisa saja. Kalau pemain ngaitkan siapapun bisa dikaitkan. Jangan persoalan pilkada itu kadang kan sesuatu yang di belakang layar ini loh. Nah makanya pertama ini tahun politik, ya tahun politik. Perpanjangan perjanjian yang 11 September ini juga sangat menentukan kan. Pertama kewenangannya di petahana, kemudian bagi calon-calon non petahana melihat itu juga sebagai suatu peluang untuk bisa memaksimalkan pembangunan. Nah, makanya kalau kita lihat, kalau kita mau menghindari ini barang kemudian menjadi persepsi liar di masyarakat, maka harus dibawa ke ruang publik. Jadi pembahasan-pembahasan itu dibawalah kemudian ke seperti RDP, sehingga publik tahu, sehingga tidak ada yang kemudian dalam bahasa ini orang main kucing-kucingan dalam tanda kutip ya.
ketika sesuatu itu dibawa ke ruang publik, karena publik akan tahu kan seperti apa di situ. Nah, harapannya mungkin kita kita tekankan ke pihak legislatif, eksekutif dan korupsi untuk mulai ini juga bersama dong. Ya, tolong selesaikan karena ini menyangkut ada kurang banyak. Tolong lepaskan dulu ego sektoral, ego personal. Ya. Harapannya kita esensi dari perjanjian adalah bagaimana terrealisasi buat kepentingan masyarakat, itu yang pokok. Ya, satu sisi perencanaan akan dibangun apa dana kompensasi itu juga belum jelas ya. Maksudnya belum terpublikasi. Ya, secara dokumen resmi kita belum lihat ya. Hanya kemudian ketika diskusi kita datang eksekutif, ini rencana mau dipakai untuk melanjutkan rumah sakit itu. Oke. Dengan waktu kita FDP juga seperti itu. Iya. Yang jelas publik juga harus tahu bahwa memang dana kompensasi yang 700 miliar itu bukan kaleng-kaleng, bukan kabar burung, bahwa itu memang benar adanya. Dan sudah terrealisasi. Ya sekian persen pembangunan Siring Laut sekarang itu juga berasal dari dana kompensasi yang katanya berapa miliar? 70. Nah 70 miliar itu semuanya ya? 10%. Semuanya enggak, maksudnya semuanya ke Siring atau kemana? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi yang jelas sebagian besar yang sudah terrealisasi dari 700 miliar itu adalah pembangunan Siring Laut. Artinya dana kompensasi 700 miliar itu bukan berita bohong, itu bukan hoax, itu adalah fakta. Dan satu pertanyaan terakhir, Bung Rahmat ini. Kira-kira tadi langkah-langkah apa nih selanjutnya yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM kawal kompensasi ini agar kepentingan masyarakat Kota Baru terhadap kompensasi ini benar-benar bisa terrealisasi? Ya. Pertama kita akan melakukan langkah persuasif ya. Artinya karena peran kita ini LSM kita hanya mengontrol lewat luar ya. Karena yang punya kewenangan ada tiga pihak ini. Pertama kita datangi ke eksekutif. Kita akan lakukan komunikasi, ada persoalan apa ini sampai sekarang nggak selesai. Kemudian kita ke legislatif dan tentunya kita juga akan ke corporate ya, kita akan jadi komunikasi ke sana. Nah, kemudian kita akan coba bertiga ini untuk bisa kita pertemukan dulu bersama ini, membicarakan bagaimana jalan keluarnya atau seperti apa sih sumbatannya di mana gitu. Karena ini mengingat waktu sudah cukup limit ya, injury time lah bahasanya. Tapi memang injury time itu sesuatu yang menegangkan. Balapan aja kalau tersalib di injury time itu kan luar biasa itu. Itu injury time-nya sama dengan masa berakhir periode kepemimpinan juga. Makanya kan pertaruhan kan artinya kalau bisa selesai kan juga salah satu juga mohon maaf kalau yang berkontestasi semua ini kan punya peluang kontestasi semua. Ini akan terangkat semua kan, baik di legislatif maupun di eksekutif, karena kita lihat yang beredar ini kan punya kans untuk mencalon semua ini ya. Artinya kalau ini berhasil kan ini nilai positif buat mereka sebenarnya. Tapi kalau nggak berhasil ya mohon maaf ini masyarakat melihat kapasitas mereka seperti itu, menyelesaikannya aja nggak selesai kan. Nah itu pertama. Yang kedua setelah selesai kita akan dekat itu. Yang kedua kita akan lakukan kalau ini tidak selesai upaya hukum nanti ya. Kalau upaya hukum atas nama masyarakat dan tentunya seharusnya ini mempunyai kekuatan ini Pemda karena dia satu sisi dia adalah perwakilan masyarakat dan dia punya untuk melakukan upaya hukum ini. Akhirnya kita akan gandeng mereka bersama untuk melakukan kalau ini tidak sampai terrealisir. Ya mudah-mudahan kita berharap ada kabar baik ya. Sehingga masyarakat itu punya punya kepastian di sana. Mungkin kita patut mengucapkan terima kasih ya, patut mengucapkan terima kasih kepada Pak mantan Bupati Pak Sarani Mataya karena membuatkan MOU ataupun perjanjian kompensasi tambang itu. Seandainya itu tidak ada, tentu kan itu tidak ada cerita sampai sekarang. Nah jadi pertama kita patut mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memprakarsai membuat MOU perjanjian kompensasi ini, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilhami yang melanjutkan yang merevisi perjanjian tersebut untuk yang lebih bermanfaat
berupa pembangunan infrastruktur yang nilainya 700 itu. Dan tentunya kita juga akan berterima kasih kepada Pak Bupati sekarang, Pak Setiawan, apabila beliau mampu merealisasikan yang sudah lama kan perjanjian ini belum terrealisasi. Nah jadi bagus sekali seandainya Pak Setiawan, Bupati sekarang bisa merealisasikan. Dan tentunya kita juga patut berbangga dan terima kasih kepada kawan-kawan LSM, Pak Rahmat dan kawan-kawan LSM kawal kompensasi ini, karena tanpa kawan mereka, tanpa pantauan mereka, tentu hal ini tidak menjadi perhatian publik. Nah, jadi semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Semoga dana kompensasi ini bisa benar-benar diwujudkan dan bermanfaat buat orang banyak, khususnya kita di masyarakat Kulon Baru.